Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, di sini kita akan belajar prakarya kembali. Kita akan membahas bab 3 yaitu budidaya ikan konsumsi kelas 9 semester pertama. Baiklah anak-anak, di sini kita akan membahas yaitu tentang komoditas ikan. Kalian simak baik-baik apa yang akan Ibu jelaskan materi pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian budidaya ikan konsumsi dan menjelaskan tentang komoditas ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan dimaksud untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan sumber protein selain dari kegiatan penangkapan. Kebutuhan pangan sumber protein yang berasal dari ikan yang mengalami peningkatan merupakan peluang bagi pengembangan budidaya ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sumber pangan. Contohnya antara lain ikan lele, gurame, bawal, nila, belut, kerapu, dan bandeng. Budidaya ikan konsumsi pengembangan perikanannya disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah setempat. Dibedakan menjadi beberapa di antaranya yaitu daerah dataran tinggi dan rendah dibudidayakan ikan air tawar. Sedangkan di daerah pantai, muara sungai atau rawa, payau dibudidayakan ikan air payau. Daerah laut yang terlindungi ombak dan gelombang seperti teluk, selat, dan perairan dangkal dibudidayakan ikan laut. Komoditas ikan konsumsi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ikan air tawar, kedua air payau, dan ketiga air laut. Ikan air tawar. Contohnya yaitu yang pertama ikan mas. Ciri-cirinya berbadan agak memanjang, pipi dan lunak. Habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras seperti di pinggiran sungai atau danau. Hidup pada ketinggian sampai 600 meter dari permukaan laut. Pakan alami yaitu tumbuhan air dan binatang renik. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pembenihan ikan mas biasanya dilakukan selama 2-3 minggu untuk benih siap didederkan. Pembesaran ikan mas dilakukan saat benih sudah berukuran 5-8 cm yang berasal dari hasil pendederan. Pemberian pakan dilakukan pagi, siang, dan sore sedikit demi sedikit agar pakan tidak tenggelam ke dasar perairan. Yang selanjutnya yaitu ikan nila. Ciri-cirinya, badan pipi ke samping, warna tubuh umumnya putih, kehitaman, dan merah. Habitat di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pakan alami berupa plankton dan tumbuhan lunak seperti ganggang dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan untuk budidaya yaitu untuk pembesaran dilakukan selama 4-5 bulan sampai ukuran ikan mencapai 8-12 cm. Padat penebaran benih di kolam terpal antara 15-20 ekor dengan kedalaman 80-100 cm. Nila diberi pelet sebanyak 2-4% dari bobot biomasa ikan diberikan 3-5 kali per hari. Yang selanjutnya yaitu ikan lele. Ciri-cirinya bentuk tubuh memanjang, berkulit licin, kepala pipi, mulut berada di ujung, dengan 4 pasang sungut, sirip ekor, dan perut membundar. Memiliki senjata yang sangat ampuh dan berbisa berupa sepasang patil di sebelah depan sirip dada. Patil dipergunakan untuk melompat dari kolam atau berjalan di atas tanah. Habitat di semua perairan air tawar. Memiliki labirin untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pertumbuhan lele agak lambat apabila suhu di habitat terlalu dingin. Lele dipanen pada umur 3-4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram per ekor.
Yang selanjutnya yaitu ikan patin. Ciri-cirinya warna punggung keabu-abuan atau kebiruan, di bagian perut keperak-perakan, ukuran kepala relatif kecil dengan mulut terletak di ujung agak ke bawah. Memiliki 2 pasang sungut pendek yang berfungsi sebagai peraba. Pada sirip punggung terdapat 1 jari keras yang berubah menjadi patil. Pada sirip dada juga terdapat 1 jari keras yang juga berubah menjadi patil. Yang selanjutnya yaitu ikan gurame. Cirinya daging ikan gurame renyah dan sedikit berduri. Gurame menyukai perairan yang jernih, tenang, dan tidak banyak mengandung lumpur. Tumbuhan yang biasa dimakan yaitu azolla, kangkung, dan daun talas. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu lokasi yang cocok untuk budidaya mulai 0 sampai 800 meter dari permukaan laut, suhu 24 sampai 28 derajat Celcius, menyukai perairan yang jernih, tenang, dan tidak banyak mengandung lumpur. Gurame memijah pada umur 2 sampai 3 tahun. Produktivitas telur mengikat di musim kemarau, tidak produktif dibudidayakan di daerah suhu rendah. Pembesaran ikan gurame menggunakan lebih benih dengan berat minimum 100 gram untuk mencapai 500 gram yaitu 6 bulan. Berat 1 kg membutuhkan waktu 9 bulan. Ikan air payau. Contohnya yaitu bandeng. Cirinya daging putih, serat halus, dan rasanya gurih. Badan memanjang seperti torpedo dengan sirip ekor bercabang dan termasuk sebagai ikan perenang cepat. Kepala tidak bersisik, mulut kecil terletak di ujung rahang tanpa gigi dan lubang hidung terletak di depan mata. Mata diliputi oleh selaput bening. Warna badan bandeng putih keperak-perakan dengan punggung biru kehitaman. Untuk budidaya, pada budidaya bandeng konsumsi, benih bandeng dapat ditebar dengan kepadatan tinggi. Benih ukuran berat 50 gram per ekor atau panjang 7-10 cm dapat ditebar 500 ekor. Ukuran konsumsi akan mencapai berat 450 gram per ekor setelah dipelihara selama 4 bulan. Udang windu. Cirinya, badan terdiri 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut ekskleton. Aktif bergerak dan mencari makan pada suasana gelap atau redup. Bersifat kanibal yaitu pemangsa sesama jenis yang lemah kondisinya, berganti kulit secara periodik. Udang muda lebih sering ganti kulit dibandingkan udang dewasa. Budidaya pakan buatan sangat penting diberikan, namun harus dipilih pelet yang tidak mudah hancur dalam waktu 24 jam karena cara makan udang terlalu lambat. Ikan air laut yaitu kakap putih. Cirinya merupakan ikan Catadoromus, dibesarkan di air payau dan kawin di air laut. Bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip, ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar sedikit, serong dengan gerigi halus. Badan atas penutup insang, terdapat lubang kuping bergerigi, sirip punggung dengan 3 jari keras dan 7-8 jari lemah, serta memiliki bentuk sirip ekor bulat. Budidaya, benih ikan yang sudah mencapai 50-70 gram dari hasil pendederan dipelihara dalam keramba padat terbar 50 ekor. Pembesaran dilakukan selama 5-6 bulan dan pemanenan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran kurang lebih 500 gram per ekor dengan membutuhkan waktu 5-6 bulan. Yang selanjutnya yaitu ikan kerapu. Cirinya, bentuk tubuh moncong panjang memipi dan menajam. Gigi pada bagian sisi terdiri atas 3-4 baris, terdapat bintik putih kecoklatan pada kepala, badan, dan sirip, bintik hitam pada bagian dorsal dan posterior. Habitat benih ini kerapu, terutama jenis kerapu macan, adalah pantai yang ditumbuhi algae geus. Pada tahap dewasa, kerapu hidup di perairan yang lebih dalam. Budidaya laju pertumbuhan kerapu bebek dapat mencapai 1-1,3 gram, sedangkan kerapu macan 2,5-3 gram. Kerapu bebek yang dipelihara dengan berat awal 1,3 gram dan panjang total 4 cm akan mencapai berat 400-500 gram selama 12-14 bulan. Sedangkan kerapu macan dapat dipanen pada bulan ke-7 dengan berat kurang lebih 500 gram. Sekian dulu pembelajaran